Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya, para santri pesantren online, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bosan-bosannya mendengarkan ocehan-ocehan saya dan masih meneguhkan keinginannya untuk belajar ilmu agama, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di seputar aksesoris. Kalau kemarin konten sebelumnya kita sudah mengetahui yang insya Allah dengan jelas bagaimana hukum memakai jaket tas yang terbuat dari kulit. Dan pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana tulang binatang yang dijadikan aksesoris berupa kalung, gelang, anting, dan sebagainya. Mengingat dunia aksesoris untuk saat ini sudah merajalela. Dari hal yang tak terpikirkan menjadi terpikirkan. Dari barang yang tidak layak untuk diolah lalu menjadi pantas untuk diolah sehingga mampu menghasilkan sebuah karya seni yang sangat luar biasa. Ada aksesoris berupa kalung yang terbuat dari tulang binatang, dan juga ada gelang yang juga terbuat dari tulang binatang. Ada anting yang terbuat dari tulang binatang. Pertanyaannya lalu, bagaimana status tulang binatang yang dijadikan kalung atau gelang atau anting? Pertanyaannya masih sama dengan yang kemarin. Apakah tulang itu najis atau suci? Kalau najis, dengan konsekuensi hukum yang akan diterima. Kalau suci, juga ada konsekuensi hukumnya. Ketika dikatakan najis, maka tidak boleh kalung yang terbuat dari tulang binatang itu kita pakai untuk melakukan sholat. Tetapi ketika dikatakan suci, maka tidak ada masalah memakai kalung yang terbuat dari tulang. Mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa azmul maitati, adapun tulangnya bangkai binatang, wa sya'ruha, dan rambutnya bangkainya binatang, najisun, adalah barang najis, illal adamiyya, kecuali, artinya illa azmal adamiyyi wa sya'rahu, kecuali tulangnya manusia yang sudah meninggal dunia, dan kecuali rambutnya manusia yang sudah meninggal dunia. Kalau ada binatang matinya dalam keadaan menjadi bangkai, maka tulangnya atau bahkan rambutnya itu dinyatakan sebagai benda yang najis, tidak bisa dipakai untuk
dijadikan aksesoris. Ya boleh-boleh saja dibuat aksesoris, tetapi aksesoris itu jangan sampai dipakai untuk melakukan sholat yang telah diwajibkan kepada kita. Kalau hanya sekedar dijadikan aksesoris ya tidak masalah. Masalahnya sekarang ketika aksesoris yang terbuat dari barang najis itu kita pakai untuk melakukan sholat. Sementara syarat sahnya sholat itu kan harus suci dari hadas dan najis. Tulang binatang yang sudah menjadi bangkai itu benda najis. Rambut binatang yang sudah menjadi bangkai itu pun juga benda najis. Kecuali tulang manusia dan rambut manusia yang sudah meninggal dunia. Kenapa ada perkecualian? Pengecualian tulang manusia, rambut manusia yang sudah meninggal dunia itu dinyatakan sebagai benda yang masih suci. Fa'innahu, karena sesungguhnya tulang manusia dan rambut manusia itu tohirun, adalah barang yang suci. Kamaitatihi, statusnya sama persis dengan bangkainya atau jenazah jasadnya manusia. Jasad manusia itu ketika sudah mati meninggal dunia, jasadnya itu masih dinyatakan sebagai benda yang suci. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan bani Adam. Artinya dari ayat ini manusia itu mulia sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada manusia. Jasadnya, badannya, raganya itu dinyatakan sebagai benda yang suci. Hingga saat ia meninggal dunia pun jasad jenazahnya ini masih dianggap sebagai suci. Itu adalah bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam, dan demi sungguh kami muliakan bani Adam, keturunan Nabi Adam. Pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud dengan bangkai itu? Wal muradu bil maitati, adapun yang dimaksud bil maitati dengan kata-kata bangkai, az-zailatul hayatu. Az-zailatu adalah hewan yang hilang, al hayatu apa kehidupannya, atau hewan yang hilang nyawanya, bi ghairi dzakatin syar'iyatin, tanpa sembelihan, tanpa melalui proses penyembelihan yang syar'i, tanpa melalui proses penyembelihan secara benar. Ada binatang ditabrak mobil, itu ketika mati namanya bangkai. Ada kambing dipukul, dipentung hingga mati, itu namanya bangkai. Tetapi kalau ada kambing, sapi, dan hewan-hewan suci lainnya disembelih secara syar'i, disembelih melalui aturan-aturan agama, maka itu bukan bangkai. Ketika bukan bangkai berarti tulangnya itu masih suci. Di sini yang dikatakan najis ini adalah tulangnya bangkai hewan. Ketika misalnya ada kambing disembelih secara benar dan dinyatakan sah menurut agama, tulangnya itu juga berarti suci, bisa dijadikan aksesoris. Tetapi ketika tulang itu diambil dari bangkai hewan, tulangnya kambing yang ditabrak mobil lalu mati kambingnya, lalu tulangnya itu diambil lalu dijadikan aksesoris, dijadikan tasbih, dijadikan kalung, dijadikan gelang, dijadikan anting, maka aksesoris yang seperti itu tidak bisa digunakan untuk melakukan sholat yang 5 waktu atau sholat-sholat yang lainnya. Fayadkhulu, maka masuk fiha, di dalam kata-kata bangkai ini, ma adalah hewan, dzubihah yang disembelih, apa ma min ghairi ma'kulil lahmi, nyatanya ma ini berupa hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, hewan yang haram dimakan dagingnya. Ada hewan anjing misalnya disembelih secara syar'i, maka tulangnya itu juga tidak bisa digunakan aksesoris, karena anjing itu termasuk hewan yang haram dimakan dagingnya.
Walaysa minha, dan tidak termasuk minha dari maita ini, janinul mudzakati, janinnya hewan yang disembelih secara syar'i. Idza kharaja, tapi dengan catatan idza kharaja, apabila keluar apa janin, lahir apa janin, min batni ummihi, dari perut induknya janin, maitan, dalam keadaan mati. Misalnya ada kambing bunting disembelih secara syar'i, lalu anaknya mati juga, maka kematian anaknya ini dianggap mati secara syar'i karena ibunya disembelih secara syar'i. Ada kambing mati ditabrak mobil dan kebetulan kambing itu bunting, lalu anaknya itu mati, maka janinnya ini mati, dianggap mati dalam keadaan juga ditabrak mobil, artinya tidak bisa dianggap bangkai juga. Tetapi ketika ada kambing bunting, kambingnya ini disembelih secara benar, anaknya mati juga, maka dianggap disembelih secara syar'i. Li'anna zakatahu, kenapa kok begitu? Li'anna zakatahu, karena sesungguhnya sembelihannya janin ini fi zakati ummihi, ialah statusnya berada di dalam sembelihan induknya. Kalau induknya disembelih secara syar'i, maka janin yang mati di dalam perutnya itu dianggap sebagai disembelih secara syar'i pula. Ketika induknya disembelih atau mati dalam keadaan cara yang tidak benar, janinnya yang mati juga dianggap mati dalam keadaan tidak benar. Itulah hukum di dalam tulang binatang. Artinya sekali lagi hati-hati memilih aksesoris, kalung, gelang, anting yang terbuat dari tulang. Pastikan tulang itu tidak berasal dari bangkai. Pastikan tulang itu berasal dari hewan yang disembelih secara syar'i. Maka ketika tulang itu berasal dari hewan yang disembelih secara syar'i, tulang itu statusnya adalah benda yang suci. Monggo kalau tulangnya itu diambil dari hewan yang disembelih secara syar'i, monggo, tidak ada masalah untuk dijadikan aksesoris, kalung, gelang ataupun anting. Tetapi kalau sebaliknya tulang itu diambil dari hewan yang tidak disembelih secara syar'i, bangkai, maka tidak bisa dijadikan aksesoris. Ataupun kalau toh ada aksesoris yang terbuat dari tulang itu, maka jangan dipakai untuk melakukan sholat. Maka bagaimana untuk memastikan apakah aksesoris yang kita beli, kalung yang kita beli, gelang yang kita beli, tasbih yang kita beli, anting yang kita beli yang terbuat dari tulang, bagaimana untuk mengetahui apakah tulang itu berasal dari hewan yang disembelih secara syar'i atau tidak? Ini masalah. Caranya bagaimana? Cukup kita melihat pedagangnya saja. Kalau pedagangnya secara zahir itu adalah orang-orang Islam, orang-orang yang paham tentang hukum Islam, maka kita berhusnudon saja. Barang yang dijual itu memang berasal dari barang-barang yang benar. Ada kaidah yang mengatakan nahnu nahkumu bidzawahir. Kita ini cukup saja menghukumi, melihat yang dohir-dohir saja, penampilan-penampilan luar saja. Wallahu yatawalla bisarair, sementara yang tidak tampak, yang menjadi rahasia itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, kalau yang menjual itu termasuk orang-orang yang soleh misalnya, maka cukup kita melihat penampilan pedagangnya, maka berarti yang dijual itu juga hal-hal yang benar. Cukup sekian dulu pengajian kali ini, mudah-mudahan manfaat barokah. Bil ilmi narqa wa bil jahli nashqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات.